Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Liza Anggreni Putri. Saya berasal dari kelas 12 IPA dan saya murid di MA Diniyah Putri. Jadi, teman-teman dan adik-adik sekalian, sebelumnya saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah karena beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan LOE atau conditional offer dari salah satu universitas di luar negeri dalam program foundation year atau year 12 dalam jurusan biomedical science. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan trik-trik dan langkah-langkah untuk mendaftar di universitas luar negeri, salah satunya yaitu Monash University. Nah, tetapi sebelumnya saya akan memberikan pengertian apa itu program foundation dengan biomedical science. Jadi, foundation itu adalah year 12 untuk kampus di luar negeri. Salah satu kampus di Australia yang mempunyai program foundation adalah Monash University. Dan biasanya kampus-kampus di luar negeri memiliki program foundation. Dan program foundation itu digunakan bagi anak-anak yang berasal dari luar negara tersebut yang ingin apply dan mendaftar di universitas tersebut menggunakan nilai akhir dari kelas 11 dan belum memiliki ijazah atau surat kelulusan. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa kita harus mengambil program foundation dan tidak melanjutkan studi kita di Indonesia? Jadi seperti ini teman-teman. Masa studi program foundation itu jauh lebih tepat dan cepat karena seharusnya pelajaran-pelajaran dasar itu kita dapatkan di S1 tetapi kini kita dapatkan di program foundation. Jadi program foundation itu adalah pematangan materi-materi dasar. Seperti yang kita ketahui, kurikulum di Indonesia dengan kurikulum negara tujuan itu jauh berbeda. Dan materi-materi dasar yang merupakan dasar dari ilmu kedokteran itu tidak saya dapatkan di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan saya mengambil program foundation adalah untuk mempelajari dasar-dasar dari ilmu kedokteran serta pematangan materi-materi dasar. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari biomedical science. Biomedical science adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar dari kedokteran seperti tentang laboratorium, tentang darah, tentang pembelahan dan lain-lain. Dan hal tersebut yang digunakan sebagai dasar menuju medical doctor atau kedokteran. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa ketika kita ingin mendaftar di universitas luar negeri dan mengambil program kedokteran itu tidak bisa secara langsung. Tentunya kita harus melalui proses dasar atau di Indonesia disebut dengan matrikulasi. Nah, setelah saya menyelesaikan program foundation, tidak serta-merta saya bisa melanjutkan ke medical doctor. Tentunya saya akan melalui beberapa ujian seperti ICET dan MMI. Dan materi untuk ICET dan MMI itu didapatkan di dalam program foundation. Nah, jadi itu pengertian foundation dengan biomedical science, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu trik-trik dan langkah-langkah untuk mendaftar di universitas luar negeri, khususnya Monash University Australia. Let's go! Langkah yang pertama yaitu carilah beberapa universitas. Saran saya, carilah beberapa universitas dan jangan berfokus kepada satu universitas, di mana universitas tersebut terkandung jurusan yang ingin kita ambil. Setelah itu kita lihat nilai atau mata pelajaran apa yang menjadi prasyarat dalam menentukan jurusan yang akan kita ambil di universitas tersebut. Setelah itu, lihatlah ranking universitas tersebut di dunia maupun di negara tersebut.
tersebut. Karena semakin tinggi ranking atau peringkat universitas tersebut, maka semakin sulit untuk kita memasukinya. Nah, setelah itu kita lihat pada menu admissionnya, atau contohnya saja menu admission pada Monash University. Kita lihat apa saja sih persyaratan yang akan kita penuhi. Salah satunya yaitu nilai TOEFL. Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi dengan nilai TOEFL. Nah, jadi negara Australia itu menyarankan agar kita memiliki sertifikat TOEFL, dan tidak semua TOEFL itu diakui loh. Nah, jadi TOEFL yang diakui di Australia itu adalah TOEFL, IBT maupun IELTS, dan itu juga tergantung dengan negara tujuan kalian. Dan apabila kalian ingin mengambil di negara yang berbasis bahasa Arab, tentunya kalian membutuhkan nilai TOEFL. Karena Australia dominan dengan bahasa Inggris, tentunya membutuhkan nilai TOEFL, IBT maupun IELTS. Nah, selanjutnya yaitu lihatlah berapa minimal nilai rapor yang dibutuhkan oleh jurusan yang akan kalian ambil. Sebagai contohnya itu jurusan yang akan saya ambil yaitu mensyaratkan nilai matematika, fisika, kimia, dan biologi itu tidak ada range-nya, atau tidak boleh nilai kita itu jauh di bawah KKM. Nah, setelah kita memperhatikan berapa skor TOEFL yang harus kita penuhi, berapa minimal nilai rapor yang sesuai dengan tujuan kita, selanjutnya yaitu lengkapi beberapa dokumen kependudukan kalian, dan pastikan bahwa dokumen kependudukan kalian itu adalah asli. Nah, jadi dokumen kependudukan ini juga ditranslatekan ke dalam bahasa, sebagai contohnya ke dalam bahasa Inggris. Setelah semua syarat itu terpenuhi, langkah selanjutnya adalah kirimkan semua persyaratan-persyaratan yang telah kita penuhi. Nah, setelah semua persyaratan kita kirimkan, langkah selanjutnya adalah kita menunggu sampai hasil atau offer, conditional offer kita keluar. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman, tidak semuanya itu diterima loh. Ada beberapa yang tidak diterima di universitas luar negeri. Hal tersebut disebabkan oleh nilai yang kita miliki dengan jurusan yang ingin kita ambil tidak seimbang. Dan biasanya mereka memberikan review yang berisikan apa jurusan yang bagus atau yang cocok dengan nilai kita, dan universitas mana yang cocok untuk kita tuju. Nah, tetapi alhamdulillah teman-teman, review saya itu berhasil. Nah, setelah itu otomatis saya memperdalam bahasa Inggris saya. Gunanya untuk apa? Agar saya tidak ragu dalam mengikuti webinar. Karena ketika ada undangan dari pihak kampus, contohnya Monash University, kita harus mengikutinya. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya tibalah saatnya untuk saya mengurus paspor. Nah, jadi syarat-syarat untuk mengurus paspor adalah dokumen-dokumen kependudukan. Nah, jadi pastikan dokumen-dokumen kependudukan kalian itu asli. Nah, dan untuk mengurus paspor pelajar tentunya membutuhkan LOE atau conditional offer. Dan apabila kalian tidak memiliki LOE atau conditional offer, maka itu akan sulit. Nah, setelah paspor saya sudah siap, langkah selanjutnya adalah scan paspor tersebut di bagian depan biodatanya, halaman belakangnya, dan halaman pemegang paspornya. Kemudian dikirim, sebagai contohnya itu dikirim ke Admission Monash University Australia atau universitas yang ingin kalian tuju. Nah, setelah itu saya pun mengikuti beberapa tahapan penyeleksian dan pendaftaran beasiswa seperti Merit Scholarship, Leadership Scholarship, dan Co-op Scholarship, dan masih banyak lagi scholarship yang bisa kalian join. Nah, setelah itu saya pun mempersiapkan diri untuk mengurus visa. Dan perlu diketahui teman-teman,
Setelah LOE saya keluar dan saya mendapatkan beasiswa pendidikan, saya tidak diam begitu saja. Tentunya saya memasukkan beberapa proposal ke instansi-instansi tertentu dengan harapan instansi tersebut memberikan bantuan finansial kepada saya untuk memenuhi kebutuhan selama saya belajar di sana. Nah, jadi itu saja trik-trik dan langkah-langkah untuk mendaftar di universitas luar negeri, khususnya Monash University Australia. Nah, apabila ada kesalahan serta kekurangan, saya mohon maaf. Dan pesan saya untuk teman-teman dan adik-adik sekalian, rajin belajar untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Dan jangan pernah takut untuk bermimpi setinggi-tingginya, tetapi mimpi tersebut dibarengi dengan doa dan usaha. Karena tanpa doa dan usaha semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.